Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda bahwa hatimu sedang dipanggil untuk lebih dekat kepadanya. Maka bersyukurlah karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk disapa oleh Allah di waktu seindah ini. Setidaknya, sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecil dari rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dan semoga kelak menjadi sebab turunnya syafaat beliau di hari akhir. Tak hanya itu, silakan juga tuliskan doa dan harapan yang sedang engkau perjuangkan. Kita akan aminkan bersama-sama. Semoga Allah kabulkan satu persatu dengan cara yang paling indah. Sahabat langit hati, semoga Allah senantiasa melapangkan dadamu, menenangkan hatimu, menghapus setiap air mata kesedihan, dan menggantikannya dengan kebahagiaan yang tak pernah kau duga. Jika hari-harimu terasa berat, yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin Dia hanya ingin kau mendekat sedikit lagi, memohon di sepertiga malam terakhir, ketika dunia terlelap, dan hanya ada kau serta Dia yang maha mendengar. Tahajud bukan sekadar ibadah malam, ia adalah perjumpaan yang paling sunyi, namun paling indah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di sanalah hati yang patah disembuhkan, dosa yang menumpuk dibersihkan, dan harapan yang pupus dihidupkan kembali. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 6 janji dahsyat Allah untuk para ahli tahajud, janji yang tak hanya diberikan di akhirat, tapi juga terasa nikmatnya sejak di dunia. Mari kita renungi satu persatu dengan hati yang lembut dan derajat dan kedudukannya. Tidak ada kehormatan yang lebih tinggi di dunia ini, selain kehormatan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, dan bukan karena popularitas di mata manusia. Kehormatan sejati adalah ketika Allah memandang seorang hamba dengan kasih sayang, meninggikan derajatnya, dan menjadikannya mulia di antara makhluknya. Dan inilah janji pertama bagi orang-orang yang istiqamah, menegakkan salat tahajud di keheningan malam. Tahajud bukan hanya sekadar tambahan ibadah malam, tetapi ia adalah undangan pribadi dari Allah untuk hadir dalam majelis keintiman bersamanya. Saat dunia tenggelam dalam tidur dan kesunyian, Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya, menanti siapa di antara hamba-hambanya yang mau berdiri meninggalkan kasur empuk demi berbicara dengannya. Di saat itu Allah bertanya, adakah di antara hambaku yang memohon ampun agar aku ampuni? Adakah yang meminta rezeki agar aku berikan? Adakah yang berdoa agar aku kabulkan? Har Muslim. Hamba yang bangun di waktu itu bukanlah orang biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan yang hatinya masih hidup, meski dunia berusaha mematikan cahaya iman dengan kesibukan dan kemewahan. Mereka bukan sekadar bangun karena alarm, tetapi karena rindu untuk berbicara dengan Rabb-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kata maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, bukan sekadar pujian manusia, tapi posisi kemuliaan di sisi Allah. Dan barang siapa Allah angkat derajatnya, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa merendahkannya. Derajat itu bisa terwujud dalam banyak bentuk di dunia ini. Bisa berupa kehormatan yang tak bisa dijelaskan, karisma yang menenangkan, wibawa yang membuat orang hormat tanpa paksaan, bahkan kecerdasan dan ketenangan dalam menghadapi ujian hidup. Perhatikan wajah orang-orang yang gemar bertahajud. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya mengandung hikmah. Mereka tidak mengejar dunia, tapi dunia yang menghampiri mereka. Mereka tidak berambisi menjadi besar di mata manusia, namun Allah menjadikan mereka besar di hati manusia. Ketika seseorang menjaga tahajudnya, Allah sendiri yang menjaga kehormatannya. Bahkan ketika orang lain mencoba merendahkannya, Allah yang mengangkat. Ketika mereka kehilangan sesuatu yang dicintai, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Karena siapapun yang meninggalkan tidurnya untuk Allah, maka Allah tidak akan membiarkan hidupnya dalam kegelapan. Derajat yang tinggi bukan berarti bebas dari ujian, justru sebaliknya. Namun perbedaan besarnya orang yang biasa akan tumbang oleh ujian, sementara ahli tahajud akan naik derajat karena ujian itu.
Setiap malam yang ia lewati dalam sujud akan menjadi tangga menuju kemuliaan. Ia akan naik sedikit demi sedikit, hingga Allah menempatkannya di makam yang tidak bisa dicapai oleh orang yang hanya sibuk dengan dunia. Tahajud adalah jalan sunyi menuju kemuliaan sejati. Tak banyak yang mau melewatinya, tapi mereka yang memilihnya akan melihat bagaimana Allah meninggikan mereka. Perlahan, lembut, tapi pasti. 2. Didekatkan dengan Allah dan diberi ketenangan jiwa. Ada ketenangan yang tak bisa dibeli, tak bisa dibuat dan tak bisa dipalsukan. Ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mengenal Rabb-Nya. Itulah hadiah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang setia berdiri di waktu tahajud. Ketika seluruh dunia terlelap dalam tidur dan kesunyian menyelimuti bumi, di saat itulah hubungan paling murni antara hamba dan Tuhannya terjadi. Tak ada gangguan, tak ada kebisingan, tak ada perhatian manusia lain. Hanya ada satu percakapan antara hati yang rindu dan Allah yang Maha Mendengar. Dalam keheningan itu, air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kedekatan. Di setiap sujud tahajud, hati yang gundah menjadi tenang. Pikiran yang kusut menjadi jernih dan luka yang dalam perlahan sembuh. Karena siapapun yang berani bangun di tengah malam untuk menumpahkan segala isi hatinya kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." HR Muslim. Mengapa salat malam begitu utama? Karena di waktu itulah manusia benar-benar sendirian. Tidak ada yang bisa berpura-pura saleh. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada penilaian. Hanya antara hamba dan penciptanya. Itulah saat paling jujur dalam hidup seseorang. Banyak orang mencari ketenangan lewat dunia, jalan-jalan, hiburan, harta, bahkan perhatian manusia. Tapi semakin dicari, semakin jauh rasanya. Karena ketenangan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam hati yang mengenal Allah. Dan tahajud adalah kunci untuk membuka pintu itu. Orang yang rajin tahajud biasanya memiliki aura yang menenangkan. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Allah menaruh kedamaian di hatinya. Mereka jarang marah tanpa sebab, tidak mudah iri, tidak iri dengan rezeki orang lain, dan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah tanda-tanda hati yang telah disentuh oleh rahmat Allah. Ketenangan itu juga menjadi benteng dari kegelisahan dan kecemasan yang melanda banyak orang di zaman ini. Saat dunia berlomba dalam hiruk-pikuk, ahli tahajud berjalan dalam ketenangan. Ia tahu kepada siapa ia bergantung. Ia tahu bahwa setiap masalah hanya akan terasa ringan jika dibawa dalam sujud. Pernahkah kau merasakan, di saat semua orang tidur, kau berdiri di atas sajadah, dan tiba-tiba dada terasa lapang meski bebanmu berat? Itulah saat Allah menurunkan sakinah. Ketenangan yang berasal dari langit. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali dia. Tahajud bukan sekadar ritual malam. Ia adalah pertemuan jiwa yang haus dengan cinta Tuhannya. Di sanalah hubungan spiritual antara hamba dan Allah semakin dalam. Semakin sering dilakukan, semakin kuat pula ikatan itu. Hingga akhirnya seseorang tidak bisa melewati malam tanpa berbicara dengan Rabb-Nya. Dan disitulah ketenangan sejati lahir. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena hatinya yakin bahwa Allah akan menolong di waktu terbaik. Ketenangan itu menjadi kekuatan hidup, cahaya dalam kegelapan, dan keberanian untuk melangkah meski dunia terasa berat. 3. Dihapuskan dosa dan kesalahannya. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Tak ada satu pun yang bersih sempurna. Bahkan orang yang tampak saleh di mata manusia pun memiliki kekurangan yang hanya diketahui oleh Allah. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Lembut, dan Maha Penerima Taubat. Dan salah satu jalan paling lembut yang Allah buka untuk menghapus dosa adalah salat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukanlah salat malam, karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu, mendekatkan diri kepada Tuhanmu, menghapus dosa, dan mencegah dari perbuatan dosa." HR Tirmidzi. Setiap kali seseorang berdiri dalam tahajud, malaikat mencatat amalan itu sebagai bentuk taubat dan penyesalan yang tulus. Air mata yang jatuh saat sujud di waktu malam adalah saksi bahwa hamba itu benar-benar menyesal. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak akan membiarkan air mata itu sia-sia. Tahajud adalah waktu paling tepat untuk meminta ampunan. Bayangkan ketika semua manusia tertidur, dan engkau sendirian memohon kepada Allah dengan hati yang bergetar, "Ya Allah, ampuni aku." Saat itu Allah turun ke langit dunia dan berfirman,
Adakah di antara hambaku yang memohon ampun agar aku ampuni? HR Muslim. Itulah momen paling indah. Momen di mana langit dan bumi seolah mendengarkan bisikan seorang hamba yang ingin kembali. Dosa-dosa yang menumpuk bisa membuat hati keras, doa tertahan, rezeki terasa sempit dan hidup tak lagi tenang. Namun tahajud adalah cara Allah membersihkan hati yang kotor itu. Setiap sujud, setiap istighfar, setiap air mata menjadi alat pembersih yang lebih kuat dari apapun. Tahajud bukan hanya menghapus dosa yang telah lalu, tapi juga mencegah seseorang dari dosa berikutnya. Orang yang terbiasa menangis dalam sujud akan sulit berbuat zalim di siang hari. Hatinya lembut, pandangannya bersih, dan lisannya terjaga. Ia tahu betapa mahalnya ampunan Allah, maka ia tak ingin mengotorinya lagi dengan maksiat. Selain itu, Allah memberi ampunan tidak hanya untuk dosa kecil, tapi juga membuka peluang bagi dosa besar, jika hamba itu benar-benar bertaubat. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampuni apapun dosamu dan aku tidak peduli." HR Tirmidzi. Begitu luas kasih sayang Allah, hingga tidak ada alasan bagi hamba untuk berputus asa. Dan tahajud menjadi bukti nyata dari rasa penyesalan dan keinginan untuk berubah. Setiap malam yang engkau gunakan untuk sujud, sebenarnya sedang menebus hari-hari lalumu yang salah. Setiap air mata yang jatuh di sajadah, sedang mencuci noda-noda di hatimu. Dan setiap doa yang kau panjatkan di sepertiga malam, sedang membuka lembaran baru dalam hidupmu yang lebih bersih dan lebih diberkahi. Hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa beban dosa. Maka bangunlah di malam yang sunyi, berdoalah dalam gelap, dan biarkan Allah memelukmu dengan ampunannya. Karena sesungguhnya, tidak ada dosa yang lebih besar dari wajah dan hati yang bersinar, ada keindahan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena riasan, bukan karena penampilan luar, melainkan karena cahaya dari dalam diri. Itulah cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang tekun menghidupkan malam dengan tahajud. Cahaya ini bukan sekadar sinar pada wajah, tapi lebih dalam dari itu. Ia adalah nur yang memancar dari hati yang bersih, dari jiwa yang lembut, dan dari ruh yang senantiasa terhubung dengan Allah. Orang yang rutin bertahajud memiliki tanda khusus yang membedakannya. Wajahnya mungkin sederhana tapi menenangkan. Tatapannya lembut, ucapannya menyejukkan, dan kehadirannya membawa kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang banyak sholat di malam hari, maka wajahnya akan tampak indah di siang hari." HR Ibnu Majah. Itu bukan keindahan yang dihasilkan oleh dunia, bukan karena harta, keturunan, atau ketenaran. Itu adalah keindahan spiritual yang berasal dari nur Allah. Dan cahaya itu tidak bisa dibuat-buat, karena ia tumbuh dari hati yang ikhlas. Hati yang sering tersambung dengan Allah di malam hari, akan menjadi tempat bersemayamnya cahaya iman. Maka jangan heran orang yang menjaga tahajudnya seringkali tampak damai meski hidupnya penuh ujian. Allah menaruh cahaya di dalam dadanya, sehingga ia mampu melihat setiap cobaan dengan pandangan yang lapang. Cahaya itu pula yang menjaganya dari kegelapan dosa. Setiap kali hawa nafsu datang, cahaya di hatinya mengingatkan, "Jangan." Setiap kali ingin menyerah, cahaya itu berbisik, "Allah bersamamu." Dan karena cahaya itu berasal dari Allah, maka ia juga menerangi orang lain di sekitarnya. Banyak orang merasa nyaman hanya dengan duduk bersama seorang ahli tahajud, tanpa tahu mengapa. Itu karena Allah menjadikan mereka sumber ketenangan, seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari di malam hari. Begitulah hati seorang ahli tahajud memantulkan cahaya ilahi di tengah kegelapan dunia. Wajah yang bersinar bukanlah milik orang yang sempurna, tetapi milik mereka yang terus berusaha mendekat kepada Allah meski penuh kekurangan. Setiap sujud malam menambah satu lapisan cahaya di hati mereka. Dan ketika hati sudah bercahaya, seluruh hidupnya pun akan bersinar. 5. Diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Setiap orang menginginkan rezeki yang berkah, tapi banyak yang salah jalan dalam mencarinya. Ada yang bekerja keras tanpa henti namun tetap merasa kurang. Ada yang menumpuk harta tapi hatinya tetap gersang. Rezeki sejati bukan hanya apa yang bisa digenggam tangan, tapi apa yang menenangkan hati. Dan tahajud adalah salah satu kunci terbesar untuk membukanya. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 6, "Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." Waktu tahajud adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Di saat itu langit terbuka dan rahmat turun. Setiap bisikan doa, setiap permohonan yang lirih, tidak akan diabaikan oleh Allah.
Banyak kisah para ulama, pedagang, bahkan orang biasa yang kehidupannya berubah setelah mereka istiqamah tahajud. Rezeki mereka datang dari arah yang tidak disangka, kadang melalui jalan yang mustahil secara logika. Tapi itulah cara Allah bekerja. Bagi orang yang menjaga hubungan dengannya di malam hari, Allah jaga kehidupannya di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, agar aku kabulkan doanya, yang meminta kepadaku agar aku berikan permintaannya, yang memohon ampun agar aku ampuni dosanya. HR Bukhari dan Muslim. Perhatikan betapa lembutnya kasih sayang Allah. Ia memanggil hambanya sendiri, bukan untuk menuntut, tapi untuk memberi. Ia menunggu doa-doa yang mungkin tidak sempat terucap di siang hari. Ia ingin mendengar suara yang tulus dari hati yang bersujud. Rezeki itu tidak selalu berupa uang, kadang ia berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, anak-anak yang berbakti, atau kehidupan yang damai tanpa kekurangan. Semua itu adalah bentuk rezeki yang lebih berharga dari harta dunia. Namun bagi mereka yang tahajud dengan keyakinan kuat, Allah juga membuka pintu-pintu rezeki materi dengan cara yang menakjubkan. Mungkin lewat ide yang tiba-tiba muncul di pagi hari, kesempatan usaha yang datang tanpa rencana, atau orang baik yang membantu tanpa diminta. Semua itu terjadi karena Allah ingin menunjukkan, lihatlah, aku tidak pernah menutup tangan bagi mereka yang bangun di malam hari untukku. Setiap kali engkau bangun dan berdoa di waktu tahajud, sebenarnya engkau sedang mengetuk pintu rezeki dengan cara paling lembut dan paling mulia. Bahkan meski doa itu belum dikabulkan saat ini, percayalah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih tepat waktunya. Karena doa di waktu tahajud tidak pernah sia-sia, hanya saja ia datang dengan bentuk dan waktu yang Allah pilih, bukan yang kita inginkan. 6. Dijaga dari kesedihan dan dikuatkan di ujian hidup-hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Setiap manusia akan diuji, entah dengan kehilangan, kesedihan, kekecewaan, atau rasa takut. Namun perbedaan antara orang biasa dan ahli tahajud terletak pada cara mereka menghadapi ujian itu. Orang yang tidak mengenal tahajud seringkali merasa terpuruk dan sendiri, sementara ahli tahajud tetap tegar, karena ia tahu bahwa setiap malam, ia punya tempat untuk bersandar. Allah sujud di malam hari adalah benteng yang melindungi hati dari kehancuran. Saat dunia menolak, Allah mendengarkan. Saat manusia mengecewakan, Allah memeluk dengan rahmat-Nya. Itulah mengapa ahli tahajud jarang berlarut dalam kesedihan. Mereka mungkin menangis tapi tidak berputus asa. Mereka mungkin terjatuh tapi segera bangkit. Karena di dalam hatinya ada keyakinan, selama aku bisa sujud, aku tidak akan kalah. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16-17. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Maka tidak seorang pun mengetahui betapa banyaknya nikmat yang disembunyikan untuk mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang meninggalkan tidurnya demi Allah akan diberi balasan luar biasa. Tapi lebih dari itu, di dunia pun mereka diberi kekuatan hati yang tak dimiliki oleh orang lain. Ketenangan jiwa mereka membuat hidup terasa ringan. Badai sekeras apapun yang datang, tidak mampu menggoyahkan keyakinan bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Orang-orang seperti ini tidak mudah mengeluh. Mereka tidak menyalahkan takdir, karena mereka tahu setiap ujian adalah cara Allah mengangkat derajatnya. Tahajud membuat seseorang kuat bukan karena fisiknya, tapi karena jiwanya ditempa setiap malam. Dalam sujud panjang itu ia belajar sabar. Dalam doa-doanya yang belum terkabul ia belajar tawakal. Dalam setiap air mata yang jatuh ia belajar ikhlas. Dan dari semua itu lahirlah kekuatan batin yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Bahkan ketika hidup terasa gelap, ahli tahajud tetap menemukan cahaya. Karena mereka tahu, cahaya itu bukan berasal dari luar, tapi dari Allah yang mereka temui di malam hari. Maka tak heran, banyak orang yang hatinya rapuh menjadi kuat hanya karena satu hal. Mereka mulai tahajud. Jika engkau sedang sedih, merasa hilang arah, atau terbebani oleh masalah yang seolah tiada akhir, cobalah bangun di sepertiga malam. Jangan hanya menangis di bantal, tapi menangislah di sajadah. Ucapkan semua yang menyesakkan dada. Allah tidak pernah bosan mendengar. Bahkan ketika manusia tak peduli, Allah masih menunggumu setiap malam, tanpa jenuh, tanpa henti. Dan setelah itu, lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah.
Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu menjadi lebih kuat untuk menjalaninya. Itulah rahasia yang hanya dimiliki oleh para ahli tahajud. Mereka tidak selalu bebas dari ujian, tapi mereka selalu dijaga. Sahabat langit hati, kita baru saja membahas 6 janji dahsyat Allah untuk para ahli tahajud. Janji yang tidak hanya terasa di akhirat, tapi juga memberikan nikmat dan keberkahan di dunia. Dari derajat yang ditinggikan, ketenangan hati yang sejati, penghapusan dosa, cahaya yang memancar dari hati dan wajah, rezeki yang datang dari arah tak terduga, hingga kekuatan menghadapi ujian hidup. Semua itu adalah bukti betapa Allah begitu dekat dengan hamba-Nya yang mau berkorban sejenak meninggalkan dunia untuk bertemu dengannya di sepertiga malam terakhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk lebih istiqamah dalam tahajud, menjadikan malam sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, menyalakan cahaya hati, dan sementara hidup dengan penuh berkah. Sebelum menutup, jangan lupa, setidaknya tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, dan jangan ragu menulis doa-doa, hajat serta harapan kalian. Insya Allah kita akan aminkan bersama-sama. Semoga Allah kabulkan dengan cara yang terbaik. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah selalu menjaga kalian, melapangkan hati, dan membimbing setiap langkah menuju ridha-Nya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang tergerak untuk bangun di malam yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.